Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryomo Dwi Putranto, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 1 Angkatan 44 dan sedang mengajukan proyek perubahan yang berjudul Kebijakan Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil. Gagasan proyek perubahan ini dilatar belakangi adanya kewajiban bagi pejabat pembina kepegawaian menetapkan rencana pengembangan karir di instansinya masing-masing. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pemikiran dan gagasan sebagai kerangka dasar untuk merumuskan arah kebijakan pengembangan karir PNS ke depan dengan melakukan analisis yang melibatkan banyak pihak dalam merumuskan arah kebijakan pengembangan karir pegawai negeri sipil. Untuk mewujudkan pemikiran dan gagasan tersebut, diperlukan pedoman sebagai kerancuan bagi instansi pemerintah dalam menyusun rencana pengembangan karir PNS di instansinya masing-masing. Hasil dari proyek perubahan ini diharapkan mampu mewujudkan kepastian karir pegawai negeri sipil sejak pengangkatan sampai dengan pemberhentian. Semoga proyek perubahan ini bermanfaat dalam melaksanakan manajemen aparatur sipil negara secara nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 telah mengamanatkan bahwa pengembangan karir PNS dilakukan melalui manajemen pengembangan karir baik tingkat instansi maupun nasional. Pada tingkat instansi, pejabat pembina kepegawaian wajib menetapkan rencana pengembangan karir, melaksanakan pengembangan karir, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan karir. Secara subjektif, karir merupakan perubahan nilai, sikap, dan motivasi, dan secara objektif merupakan rangkaian aktivitas tugas pekerjaan yang kontinu, urut, dan bermakna. Masalah yang terjadi, belum ada pedoman penyusunan pengembangan karir PNS oleh BKN selaku instansi pembina manajemen kepegawaian nasional. Ekspektasi kebijakan pengembangan karir PNS yang diharapkan ke depan dapat diterjemahkan melalui dua aksi utama. Pertama, seluruh instansi telah menyelenggarakan dan melaporkan pengembangan karir PNS kepada BKN sebagai basis informasi karir nasional, dan kedua, BKN telah menyusun standar teknis sebagai pedoman. Diperlukan langkah-langkah dan inisiasi strategis yang dilaksanakan dalam 3 tahap, yakni tahap jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pada strategi jangka pendek, upaya dilakukan dengan menyusun rancangan peraturan BKN tentang pedoman penyusunan rencana pengembangan karir PNS yang memuat kerangka rencana pengembangan karir, pelaksanaan pengembangan karir, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan karir PNS. Selain itu, tahap jangka pendek juga dilakukan Focus Group Discussion atau FGD untuk memperoleh masukan dari para pihak seperti para praktisi, pakar, maupun pihak terkait lainnya untuk memperkuat rancangan peraturan BKN yang disusun. Selanjutnya adalah melakukan harmonisasi rancangan peraturan BKN dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebelum ditetapkan sebagai peraturan BKN. Pada jangka menengah, aksi dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada instansi, baik pusat maupun daerah, melakukan instansi melalui kegiatan piloting, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses yang sudah dijalankan atas penyusunan rencana pengembangan karir PNS yang telah disusun oleh BKN. Pada jangka panjang, kegiatan dilakukan dengan proses asistensi secara berkala dan sistematis agar instansi pemerintah memiliki kemampuan dan komitmen untuk menyusun rencana pengembangan karir PNS sesuai pedoman. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodik,
untuk memastikan efektivitas pelaksanaan pedoman, dan yang terakhir, melakukan koordinasi secara sistematis dan terukur, baik dengan instansi pusat dan daerah, maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai pihak yang diberi mandat dalam menetapkan pola karir nasional. Jika beberapa tahapan agenda tersebut telah dijalankan, maka akan diperoleh beberapa manfaat. Di antaranya, BKN akan memiliki pedoman sebagai acuan dalam melakukan pembinaan pengembangan karir PNS. Instansi pemerintah akan memperoleh acuan pasti dalam menyusun rencana pengembangan karir dan pola karir PNS instansi. Dan yang tidak kalah penting, hal ini dapat sebagai acuan pegawai dalam merencanakan dan mengembangkan karir mereka. Saya meyakini Bapak Dr. Andes Haryomo, MH, punya kemampuan yang cukup memadai untuk bisa membawa perubahan terkait dengan penyusunan petunjuk teknis manajemen pegawai negeri sipil ini. Saya Rahmat Budiaji, jabatan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekjen DPR, sangat berharap dan menyambut baik proyek perubahan yang disusun oleh Bapak Dr. Andes Haryomo MH selaku Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian dengan proyek perubahan penyusunan peraturan BKN tentang petunjuk teknis penyusunan rencana pengembangan karir pegawai negeri sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sri Hadiati Worokustriani, anggota Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia, menyatakan dukungan kepada peserta Diklat PIM 1 atas nama Bapak Haryomo Dwi Putranto dengan proyek perubahan yang berjudul Kebijakan Pengembangan Karir PNS. Sebagaimana kita ketahui, di dalam Undang-Undang 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP 11/2017 tentang Manajemen PNS, dinyatakan di sana bahwa pengembangan karir PNS merupakan bagian integral di dalam manajemen ASN. Ada beberapa masalah yang muncul pada saat ini karena belum ada pedoman kebijakan pengembangan karir PNS, sehingga masing-masing instansi pemerintah menyusun program pengembangan karir PNS-nya tanpa didasari standar yang sama.